Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua adik-adikku di mana saja berada. Dan selamat malam ya. Adik-adikku yang sangat kusayangi, kucintai ya. Ya, adik-adik mahasiswa. Apa kabar hari ini? Moga-moga di masa pandemi COVID-19 ini tetap sehat walafiat ya. Dan juga jangan lupa ya, taati protokol kesehatan itu ya. Pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Nah, itu yang most important is ya. Ya, most important. Oke adik-adik ya. Terus tips yang sering saya tambahkan adalah ketika pulang dari mana-mana itu mandi dulu lah gitu ya. Mandi dulu, buka baju yang kotor itu, mandi bersih-bersih, ganti salin dengan baju yang bersih dari dalam rumah atau kos-kosan Anda gitu. Itu jangan lupa, jadikan area rumah Anda atau kos-kosan Anda itu jadi area yang steril. Itu kan membantu diri Anda, keluarga Anda, tetangga Anda ya, kerabat Anda ya, supaya tidak tertular ya oleh virus ini ya gitu. Jadi orang tanpa gejala ya, OTG ya, ini kan bisa nih. Saya rasa kita siap, ternyata OTG kita kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya Anda badannya terasa meriang-meriang gitu ya, cepat-cepatlah pertolongan pertama sebelum ke dokter. Makan obat yang biasa apa gitu untuk obat meriang awak itu apa gitu, obat flu-nya. Kalau ada batuk langsung minum obat batuk gitu. Kan terasa kita tuh kalau kena angin semilir gitu, biasanya enak nih, kok nggak enak anginnya nih gitu ya. Nah, itu tanda alami itu. Nah, tubuh Anda mau diserang penyakit itu, langsung minum obat apa yang sesuai dengan Anda yang biasa gitulah ya. Obat bebas kan ada. Nah, jangan lupa juga minum vitamin C gitu, yang murah-murah juga ada gitu ya. Untuk suplemen lah gitu ya. Saya nggak mau sebutkan namanya, mana yang sesuai lah untuk Anda gitu. Untuk adik-adikku ya. Ini ada pertanyaan dari Silvi nih. Silvia nih ya. Nih kita permintaan nih. Silvia Jakarta. Nomor handphonenya 0813 80 99 sekian. Bapakku katanya. Ya anakku, ya gitu lah jawabannya kan. Tolong dong jelaskan tentang nebis in idem. Kasih kembali. Ya, iya Silpi, nebis in idem, suatu ajas itu di perdata juga ada di 1917 BW ya. Oke, tapi sebelumnya kita request satu lagu dulu. Lagu apa lah ya? Lagu cinta yang tulus lah ya. Ini nampaknya agak muda. Saya mau jalan lagu Juwita Malam nanti ketuaan. Nggak komunikatif sama adik-adik rasanya gitu. Suruh sendiri saya. Nah, ini kalau cinta yang tulus kan masih masalah cinta-cinta gitu. Masih lah, ada nyambungnya dengan adik-adikku di sana yang lagi mungkin ya di usia-usia begini. Memang saya juga pacaran gitu. Bukan yang tabu, tapi tahu batas-batas norma ya adik-adik ya. Jangan dilanggar itu gitu. Masa depan perlu dipikirkan. Pacaran sebatas norma-norma yang itu kan norma bukan sama dengan koridor tadi, koridor hukumnya. Sebatas koridor hukum itu, jangan melampaui itu ya. Berarti lah maksud saya itu kan gitu ya. Jadi pacaran please gitu. Sebatas koridor ya. Ya adik-adik ya. Ingat masa depannya, itu yang penting gitu ya. Oke lah,
Nanti banyak kali nasihat, adiknya malah nutup itu apanya, otaknya gitu. Iya, terus dia nutup gitu. Aduh. Oke lah, kita coba nyanyi lah ini. Ini enak ya. Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Hati yang suram kini tiada lagi, telah bersinar karenamu. Semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, seluruh hidup dan cintaku. Biarkan hujan membasahi bumi atau bulan yang tiada berseri, namun jangan kau biarkan cintaku yang tulus suci hanya padamu. Semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, seluruh hidup dan cintaku. Oke lah, gitu aja lah ya. Itulah lagunya, kan masih agak komunikatif. Lagunya kan lagu anak muda. Ya artinya cintanya itu gitu. Mungkin ada yang lagi jatuh cinta dan kemudian walaupun itu lagu lama tapi diaransir untuk banyak itu kan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi muda lagi kan. Kembalilah tadi kepada Sylvia Jakarta ya adik ya, 0813 80 99 sekian bapakku ya, anakku, tolong dong jelaskan tentang Nebis in Idem. Oke. Nebis in Idem ini kan suatu ajas ini ya, ajas yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1917 BW kita cerita ya. Di pidana juga ada ya, itu tidak berlaku pada skop perdata saja, tapi kita dalam konteks ini ngomong masalah perdata lah gitu ya, di kitab Undang-Undang Perdata. Jadi ajas itu suatu yang mendasar dalam suatu undang-undang itu ya, atau pasal itu yang mendasari isi materi pasal itu gitu ya. Jadi setiap pasal itu ada ajasnya biasanya, atau dia beberapa pasal gitu ya, merupakan satu ajas gitu ya, karena kan bisa pasal itu berlanjut gitu ya. Jadi ajas Nebis in Idem itu adalah suatu ajas yang mendasari itu. Idem itu kan sama artinya, maksudnya idem itu gitu, sama. Jadi seseorang yang misalnya di perdata, seorang yang pernah dijatuhi misalnya masalah gugat menggugat lah gitu ya, tergugat pernah misalnya dan diputuskan oleh hakim ya, ketok palu dan inkrah tok gitu ya, dia membayar ganti rugi misalnya gitu ya.
sejumlah berapa ratus juta misalnya, gitulah kita anggapnya gitu ya. Dia pernah diputus dalam perkara ganti rugi itu, dalam perkara yang sama, subjek hukumnya sama, iya kan? Udah putus ini, dia ganti rugi dibayar udah, digugat lagi dia dengan perkara yang sama, kasus yang sama, subjek yang sama, objek yang sama gitu. Itu nggak boleh gitu. Jadi hajas nebis in idem itu gunanya. Jadi seorang kalau udah dijatuhkan putusan, ya putusan dari pengadilan nih sudah diterima lah, nggak banding lagi misalnya gitu ya, terima misalnya gitu, dia sudah ganti rugi udah dibayar, nggak boleh dia dihukum lagi, dituntut lagi dengan tuntutan yang sama, objek yang sama, subjek yang sama gitu. Itu nggak boleh. Cukup sekali dia dijatuhi putusan itu ya gitu. Jadi nggak boleh berulang-ulang, kalau gitu nanti bisa berabe. Tujuannya apa gitu? Tujuannya supaya ada kepastian hukum gitu. Kalau udah ditetapkan, udah pernah dijatuhi putusan ganti rugi, dia udah bayar si tergugat, nggak boleh lah pula dua kali dituntut dalam kasus yang sama ya, kasus yang sama, subjek hukum yang sama, objek yang sama gitu. Kalau di kasus yang lain kan bisa saja itu perkara lain, ini perkara yang sama gitu, itu nggak boleh gitu. Itu gunanya untuk adanya kepastian hukum gitu. Jadi jelas dia pasti kalau udah pernah dihukum ya nggak bisa berkali-kali dihukum dengan kasus yang sama lah gitu, kasus yang sama, subjeknya sama, nah gitu. Jadi ajas nebis in idem itu urgensinya gitu ya. Jadi mudah-mudahan di Silpi paham itu ya gitu ya. Jadi nggak boleh dia dua kali kita dijatuh putusan pada kasus yang sama, nah, kasusnya sama, objek gugatannya sama, subjek hukumnya sama juga, nah gitu. Itu nggak boleh berulang-ulang gitu dijatuhkan kepada kita gitu. Kalau kita misalnya yang tergugat lah, kalah lah kita misalnya pengadilan gitu, nah, nggak boleh ya, cukup sekali aja gitu. Artinya supaya terciptalah itu kepastian hukum kan gitu. Kalau enggak ya nggak pasti, udah tenang kita gini, udah habis kita, memang kita salah ya, kita ganti rugi udah kita bayar, dituntut lagi kita, wah kan berabe. Jadi hukum juga menciptakan ya, menciptakan kepastian hukum juga gitu. Enggak, itulah guna hukumnya. Hukum itu menciptakan ketentraman, keadilan, kepastian hukum gitu. Kalau enggak apalah, timpang lah dia. Ada apa ya, ketimpangan di dalam hukum itu. Udah ada apa namanya? Kalau sudah tidak ada kepastian, ya pasti tidak ada keadilan nanti itu. Iya kan? Kan gak adil berulang kali kita dalam kasus yang sama, subjek yang sama, kita dijatuhi ganti rugi yang mungkin lebih besar lagi dituntutnya. Ini 2020 nih misalnya kan. Dulu misalnya tahun 2010 10 tahun kemudian dituntut lagi dengan kasus yang sama, subjek hukum yang sama. Wah itu nggak boleh gitu, biar besar dapatnya lagi nih gitu, berulang-ulang gitu ya, nggak boleh gitu. Itulah namanya hajas nebis in idem gitu. 1917 BW itu Berkeley Red Book, nanti bisa Anda cek di situ ya. Nanti ya supaya cerita esensinya aja nih gitu ya. Itulah ajas, banyak ajas gitu, nanti kita cerita yang lain lah gitu ya. Tapi ini pertanyaan Silvia, Mas. Moga-moga di Silvia paham lah ya, Dek ya. Itu maksudnya ya. Ya. Intinya
Kalau dia pernah dijatuhi ganti rugi misalnya sekali pada kasus A kita bilang lah gitu ya, subjeknya juga penggugat dan tergugat yang sama, udah diputus nih, udah diterima dan ganti rugi, dia si tergugatnya misalnya nggak boleh lagi dituntut dengan hal yang sama dari kasus yang sama, subjek yang sama gitu di SLP ya. Gunanya apa? Hukum juga menciptakan kepastian hukum namanya, agar yang sudah bersalah, sudah pernah dihukum ganti rugi, janganlah pula berulang-ulang gitu, kecuali kasus yang berbeda gitu, itu kan lain kan gitu. Jadi Silvi ya, dan juga adik-adik mahasiswa yang lain lah, mudah-mudahan bermanfaat ini ya pembahasan kita hari ini. Dan saya ucapkan juga semoga rajinlah belajar ya, walaupun daring ya, sekali-sekali ke kampus ya. Ya adik-adik ya, tetaplah rajin belajar ya. Ingat masa depan, pacaran boleh, tetap dalam koridor yang dibolehkan oleh agama, oleh aturan undang-undang gitu ya. Ingat masa depannya gitu ya. Masa depan itu lebih penting gitu ya. Jangan gejolak mudah diikutkan tapi merusak nanti Anda yang rugi sendiri. Ya. Begitu sajalah ya, akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam.